Antara lain di sini wal arham, takutlah kamu memutus silaturahim. Pengertian silaturahim ini terlalu luas. Kayak apa ngarannya kita silaturahim, kayak apa ngarannya kita memutus rahim, dan apa ngaran rahim itu. Menurut para ulama yang kuat pendapat adalah rahim itu artinya keluarga, baik pihak abah, baik pihak mama, baik dangsanak kita, baik anak dangsanak, baik sepupu atau selebihnya, pokoknya keluarga. Nah itu ngarannya rahim. Baik nang boleh nikah lawan kita atau nang kada boleh nikah. Tapi kalau kita ingat, tahu bahwa ini ada hubungan keluarga, iya keluarga ngarannya. Sepupu dua kali itu masuk rahim. Nah lalu pengertian memutus silaturahim, para ulama mengatakan pengertian memutus silaturahim itu ada dua. Pertama, berbuat jahat kepada rahim, berbuat jahat kepada keluarga, berarti memutus silaturahim. Yang kedua, pengertian memutus silaturahim itu tidak berbuat baik kepada keluarga, memutus silaturahim juga ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah, makin parak hubungan keluarga lawan kita, makin ganal dosanya bila kita putuskan. Keluarga yang paling parak lawan kita abah mama kita. Nah, kita memutuskan hubungan kepada dua ini paling ganal dosanya daripada memutuskan hubungan kepada sepupu dan lain-lainnya. Kalau kita umpamanya disarui oleh sepupu kita, kita kada datang. Kita pulang baruhan, kada mengiau sepupu kita. Nah, termasuk sudah qat'ur rahim. Disaruinya kada datang kita baruhan, kita kada mengiauinya pulang, sudah termasuk qat'ur rahim, memutus silaturahim ngarannya. Atau memberikan sedekah, memberikan hadiah, orang lain diberi duit, keluarga kada diberi duit, qat'ur rahim, memutus silaturahim. Zakat, nah, orang fakir miskin nah diberi zakat, tapi sudah sepupu anak kemanakan marina kada diberi zakat, padahal mereka berhak untuk dapat zakat. Ini qat'ur rahim, memutus rahim. Dan ancaman agama terhadap orang yang memutus rahim ini sangat besar. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim. Rahmat Allah tidak turun atas satu kaum yang di situ ada orang memutus tali silaturahim, apalagi orangnya. Sekampungan itu kada dapat rahmat kalau di kampung itu ada orang yang memutus tali silaturahim tadi. Lawan marina kada betaguran umpamanya, lawan anak kemanakan kada betaguran, memutus silaturahim. Abdullah bin Mas'ud, beliau kalau hendak ceramah di satu majelis diumumkan dahulu, adakah sini yang memutus tali hubungan keluarga? Bilanya ada, mohon keluar, baik dahulu hanya datang ke sini. Sebab ujasidin rahmat tidak akan turun kepada kita kalau di tengah-tengah kita ada orang yang qati'ur rahim ini. Dia menengkada betaguran lawan keluar, baik para turun ke pengajian, orang lain tahun umpat kada dapat rahmatnya. Innar rahma la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Imam Ali Zainal Abidin berwasiat kepada anaknya Muhammad Al-Baqir, la tusahib qati'a rahim. Ikam nakai jangan bakawan orang nang memutus hubungan keluarga.
Karena aku dapati orang yang memutus hubungan keluarga itu dilaknat Allah dalam Al-Quran beberapa kali. Dan termasuk memutus hubungan keluarga apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zawwaja karimatahu min fasikin faqad qata'a rahimaha. Siapa-siapa yang mengawinkan putrinya dengan orang fasik berarti dia memutus hubungan keluarga. Siapa-siapa yang mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang fasik berarti ujian Nabi dia qati'ur rahim, dia memutus tali silaturahim. Jadi tapak berpilih benar, maka nang calon minantu nih apakah termasuk orang fasik atau kada? Sebab bila kita menerima lamaran ini orang fasik berarti kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ghazali mengatakan orang yang menerima lamaran orang fasik kepada anaknya bukan hanya dia memutus tali silaturahim tapi merusak agamanya sendiri. Jadi maka itu bini-bini jangan hendak mencari pasangan nang orang fasik itu, dan nang beisi anak bini-bini pun jangan sampai mengambil minantu lawan nang orang fasik ini. Orang nang melakukan riba fasik, orang nang suka minum arak fasik, orang nang korupsi fasik, banyak fasik itu. Orang yang suka menipu fasik. Bila kita mengawinkan anak perempuan kita dengan orang fasik, kita termasuk qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan keluarga. Dan kanak-kanak pun, remaja-remaja pun hendak bebini atau hendak balakin itu wajib taat kepada orang tua. Jangan orang tua kada merestui lari. Nah, tajun. Ini kita kada bisa membayangkan satu keluarga yang hidupnya dilandasi dengan durhaka kepada orang tua. Pernikahan yang ada direstui oleh orang tuanya berarti kita membangun satu rumah tangga di atas durhaka kepada orang tua. Pasti rumah tangga ini akan hancur. Pasti rumah tangga ini akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimanapun persetujuan daripada kedua orang tua itu merupakan syarat utama untuk mencari jodoh pasangan hidup itu, supaya rumah tangga ini menjadi rahmatan wa sakinatan mawaddatan dan sebagainya itu. Para muhibbin rahimakumullah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah adalah atas kamu itu mengintai. Tadi Allah menyuruh takwa, Allah mengintai. Allah melarang memutuskan silaturahim, Allah mengintai. Allah bukannya menyuruh kada mengawasi lagi, kada. Allah menyuruh dan mengintai. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, sesungguhnya Allah atas kamu selalu mengintai. Dimanapun kita berada, kada akan lepas daripada intaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini ayat cukup untuk membuat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat cukup untuk kita berhati-hati dalam berbuat, berkata dan lain sebagainya, karena Allah raqiba, Allah selalu mengintai kepada kita.